Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Sobat Muslim. Pernah merasa sendirian? Di kamar gelap, di jalan sepi, di titik hidup paling kacau. Padahal sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada satu makhluk yang selalu dekat. Dari pertama kali kamu menarik nafas, sampai detik ini kamu mendengar suara ini. Ia tidak pernah menampakkan diri, tidak pernah menegur, tidak pernah menghakimi. Ia hanya menulis, dan justru itu yang paling menakutkan. Ia duduk sendirian malam itu. Lampu redup, pikiran ribut. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena pilihan. Satu pesan di layar ponsel. Isinya sederhana, tapi dampaknya bisa menghancurkan hidup seseorang. Tidak ada yang tahu, bisik hatinya. Cuma sekali. Jarinya mendekat ke layar. Detik terasa lambat. Dan di saat itu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan suara, bukan bayangan, tapi rasa diawasi. Seperti ada yang berdiri sangat dekat, tidak menghalangi, tidak mencegah, hanya hadir. Ia menoleh, kosong, tapi dadanya makin sesak. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang sedang memperhatikan. Ia tertawa kecil, menganggap perasaan itu cuma paranoia. Pesan dikirim, keputusan dibuat, hidup berjalan. Hari demi hari, dosa demi dosa kecil yang selalu ia anggap ringan. Kan cuma niat, kan belum tentu terjadi. Kan Allah Maha Pengampun. Dan di setiap pembenaran itu, ada satu makhluk yang tidak berdebat, tidak membantah, tidak menasehati. Ia hanya menulis. Siapakah mereka? Mereka adalah malaikat pencatat amal baik dan buruk. Malaikat Raqib mencatat amal baik, dan malaikat Atid mencatat amal buruk, yang keduanya dikenal sebagai kiraman katibin, dan selalu menyertai manusia untuk mencatat setiap perbuatan. Raqib berada di bahu kanan, sementara Atid di bahu kiri, mencatat semua amal dengan jujur dan teliti. Malaikat itu tidak lelah, tidak mengeluh, tidak pernah salah. Ia mencatat senyum palsu, ia mencatat dusta halus, ia mencatat niat kotor yang tidak pernah jadi tindakan. Karena di sisi Allah, niat pun bernilai. Dan manusia sering lupa satu hal. Banyak dosa lahir bukan dari perbuatan, tapi dari keputusan yang disimpan lama di hati. Suatu malam, ia duduk di masjid. Entah kenapa, imam membaca ayat dengan suara pelan. Padahal sesungguhnya bagi kamu, ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia dan mencatat. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dadanya bergetar, bukan karena ayat itu baru, tapi karena ayat itu selalu benar. Dan disitulah ia sadar. Malaikat itu bukan datang untuk menakut-nakuti, bukan untuk menjebak, bukan untuk menghukumnya. Malaikat itu adalah saksi kejujuran hidupnya. Kalau suatu hari ia berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha," maka catatan itulah yang akan bicara. Malaikat itu lebih sering bersamanya saat ia merasa paling aman berbuat dosa. Karena saat itulah manusia paling jujur menunjukkan siapa dirinya. Malaikat pencatat amal tidak pernah memalingkan wajah. Ia melihat kita saat sholat khusyuk, ia juga melihat kita saat merasa tidak dilihat siapapun. Ia tidak memaksa kita menjadi baik. Ia hanya memastikan tidak ada satupun yang bisa kita dustakan nanti. Dan mungkin itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling halus. Mulai malam ini, coba lakukan satu hal sederhana. Sebelum berkata, sebelum memilih, sebelum menekan kirim, tanya pelan ke diri sendiri.
Kalau ini dibacakan ulang di hadapan Allah, aku masih mau melakukannya. Karena malaikat itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu kita sadar. Sebagaimana dalam keterangannya di Al-Quran. Dan sesungguhnya bagi kamu, ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mulia dan mencatat. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan ini dari Al-Quran. Tidak ada satu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Dan adapun dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencatat kebaikan dan keburukan. HR Bukhari dan Muslim. Allahumma tahhir qulubana wa hassin a'malana. Ya Allah, jadikanlah malaikat-Mu yang mencatat amal kami lebih banyak menulis kebaikan. Ampuni dosa yang kami lakukan dalam sepi, dan sadarkan kami bahwa Engkau selalu dekat, meski kami sering lupa. Amin. Ya Rabbal Alamin.